modal dari sebuah band untuk bisa ya mengenalkan karyanya itu apa? Patokannya. Ya, selain pastinya skill lah ya dan karyanya sendiri. Selain itu apa tuh? Apa? Ini ya cara promosinya itu juga harus kita pikirin, maksudnya di media sosial kita juga harus punya karakter lah, kayak apa, warna-warna postingan, terus mau ngangkat apa, Identitas bandnya itu harus kelihatan. Personal brandingnya harus udah kelihatan. Oke. apalagi zaman kan sudah apa, dinamis kan ya, harus pinter-pinter, harus kreatif lah, harus nggak boleh apa, sadar perubahan tren, itu yang paling penting, sadar perubahan tren, terus ya harus tepat sasaran sih. Oke, jumpa lagi di Anggitmu, Anggi Tukar Ilmu bersama saya Anggi. Dan kali ini di episode kali ini menampilkan dua orang dari Lamongan yang punya label musik ya, label record yang berhasil mengorbitkan 4 band. Tapi uniknya mereka dari Lamongan dan mempunyai nama Pecel Lele Record. Coba kita kulik ya seperti apa mereka. Oke, silakan perkenalkan dari sebelah sini. Dari sebelah kiri? Oh, dari sini. Oke. Oke, ini Tewa. Tewa. Pakai T. Hah? Pakai T, bukan pakai D. Tewa. Oh, iya. Oke, sehat-sehat, Bro. Nah, Alhamdulillah mas, sekarang gatel-gatel itu ya. Oh, kabakan dah. Jadi mereka berdua ini Oki sama Tewa jauh-jauh dari Lamongan ke Surabaya. Nah, rangka apa? Dalam rangka apa nih? dalam rangka Tahu TK Polda. guyon. Jadi dalam rangka Bajaringan. Jaringan. Bukan bataringan ya? Bukan, rangka Bajaringan. Nah, terus ini kan berdua satu band apa gimana awalnya itu? Ya seband Satu di band. Woodland. Woodland itu ya. Woodland berarti awalnya terbentuk Woodland dulu. Woodland dulu, baru Pecel Lele Recordnya. Gitu. Karena awalnya kan Pecel Lele Record itu kan label fiktif toh. Ya. Awalnya kan kalau kita rilis album kan Harus ada kayak tercantum. band-band yang lain kan, Nah. kok sih Dini kok nggak ono labelnya. Nah, akhirnya kita bikin label itu namanya Pecel Lele Record. Kebetulan kan kita dari Lamongan. Segitulah awalnya. Wis ngasal lah ya. Ngasal, waktu itu. Ceplak ya. Iku tahun piro iku? Tahun 2017. 2017. Pas buat belum rilis album pertama. Oh, berarti itu ya Woodland rilis album itu ya. Rilis album, nama rekornya Pecel Pecel Lele Lele Record. Record. Terus 2020 itu banyak band yang minta rilisin. Itu karena gara-garanya apa? Karena setelah melihat Woodland perjalanannya selama 4 tahun itu ya. Tertarik lah. Terus baru 2020 awal itu baru diseriusin lah si labelnya itu. Oh, terus kalau Woodland sendiri bertiga juga? Berempat ya? Awalnya bertiga. Ya awalnya bertiga. Bertiga apa? Pop rock gitu ya? Apa? Enggak. Alternatif? Ya. Iya kan maksudnya ya, ya ada rock popnya, gitu. ada rocknya. Nah ini waktu itu kan ya kita tahu sendiri kan, maksudnya kalian terbentuk di Lamongan. Terus langkah-langkah apa? Waktu itu ngeband apa sekedar iseng? Terus tiba-tiba rilis album, terus akhirnya memberanikan diri untuk merilis band-band yang lain yang dari Lamongan juga. Itu ya apa ceritanya? Iya, Pak. Ya apa ya? Jadi awalnya ya sebenarnya kita nggak ada ekspektasi lebih sih. Cuman karena memang kita suka dunia musik dan kebetulan yo waktu itu banyak waktu yang longgar lah. Akhirnya ya kenapa why not, kenapa nggak diseriusin bikin lagu. Pertama single sih. Terus habis itu single udah kok peminatnya ternyata banyak juga, banyak yang tanya kok nggak bikin album gini-gini. Akhirnya ya saya lah mumpung setelah nyemplung pisan. Tuh, akhirnya bikin album dan kebetulan langsung bikin apa label fiktif itu Pecel Lele Record karena memang kebutuhan untuk rilis juga kan. Waktu itu rilis itu full satu album ya? Satu album. Berapa lagu waktu itu?
8 7 apa 8? 8 lagu album pertama. Oh iya sih ya. Oh. Terus tema yang kalian angkat di album itu apa? Ini apa? Menceritakan Lamongan yang sedang tidak baik-baik saja. Masa? Iya. Oh, kenapa bang? Ya apa ya? Banyak lah. Hanya kalau lagu-lagu yang udah dirilis yang pertama itu menceritakan kayak geng-geng motor. Itu yang ada di sekitar kita aja. Mau ngobrolin yang di Jakarta kejauhan. Leren ngebis, leren nyebur susu Lamongan aja. Katuan ya. Terus ada lagu tentang ini apa pembacokan kades gitu-gitu. Ya, Masih kayak gitu. bercerita sosial di Lamongan ya. Oke, terus akhirnya dari single itu, terus akhirnya kan banyak permintaan nih, banyak yang suka ya. Itu waktu itu gerilanya di mana? Di digital aja apa kalian juga di off air juga buru harus main di kota mana atau mungkin di Lamongan aja? Enggak, kita kan tur 2 kali. Yang pertama pas habis rilis itu kita tur berapa kota? 8 kota ya. 8 kota. Mana aja waktu itu? Jakarta, Sukabumi, Bogor, Jogja, terus sendiri. Surabaya, Malang, terus Bali. Bali ya. Jawa Bali berarti ya Bali. turnya waktu itu. Jawa, Bali, Aceh tarif biasa. Bis panda. Nah, uniknya kan kalian dari Lamongan terus waktu itu ya apa sih carane kalian waktu itu membuka jalur ya akhirnya bisa tur di Jakarta, Bali dan kota-kota lain. Ini ya kita manfaatin jaringan pertemanan awalnya. Terus biasanya kan banyak sih band-band dari Jakarta, dari kota-kota besar yang tur ke Lamongan. Oh. Biasanya. Nah, kalau dari band-band dari luar kalau mau tur ke Lamongan biasanya kan DM apa WA gitu. Ya. WA ke kamu pribadi ya. Ya oke, tak bikinin apa Gigs di sini. di Tapi Lamongan. kalau band Lamongan mau tur ke kotamu, nanti juga bikinin ya. Gitu. Oh, oke. Kamu mau, Benar. kamu mau konsep seperti apa, mau panggungnya seperti apa, mau apa MB-nya gimana, itu bisa diatur. Dari situ akhirnya kalian berhasil memanfaatkan link itu ya. Ya, Terus paling seru mana waktu itu? apa turnya? Turnya. Sukabumi sih. Itu gokil, nggak ada di ekspektasi awalnya. Terus berbekal pas tur itu apa ya mesti diko? Merchandise, Ya, album, Pasti kalau merchandise pasti. sama nyiapin ini ya apa sponsor lah, Sponsor itu yang ya, paling penting dari dan nggak Lamongan gembel-gembel temen lah. ya semangat dong ya, oke nih berarti. Terus dari situ kan link sudah terbentuk ya. Terus akhirnya awalnya banyak ini ya teman-teman dari Lamongan yang pengen untuk diorbitkan lah kasarannya kayak gitu kan. Terus akhirnya menseriusi Pecel Lele Record itu. Karena kan link sudah terbentuk segala macam. Nah, itu waktu yang pertama kali itu apa yang diorbitkan waktu itu yang dibantu? Habis buat plan Deru langsung ya. Deru Kan yang teman-teman Deru juga dari Lamongan berarti ya. dari Lamongan semua. Dari Pecel Lele Record ada 4 roster itu dari Lamongan semua. Oh. Terus prosesnya itu gimana? Hanya mengakses pertemanan atau kalian menyeleksi dulu atau ikut memproduksi di Ya ikut karya produser, mereka? ya. Kita kan mikirnya gini ya, maksudnya rekaman yang ideal, terus promosi yang tepat sasaran. Ya. Kayak gitu-gitu, perintilan perlu dipikirin sih. Media, soalnya di Lamongan itu kekurangannya ya itu medianya yang kurang. Mestinya nggak ada media online, media musik nggak ada. Jadi kita isinya sebar press kit gitu ke media-media di kota-kota lain. Terus pokoknya ya pondok kenalan, Iya, sikat ya kan. Ya ini ngeyelnya nih. Wani ngeyel, bener wani ngeyel. Wong studio nang Lamongan MS hiji wae. Mosok Cuman satu studio latihan di Lamongan yang proper. Malah sempat 3 tahun apa ya nggak ada studio musik di Lamongan. Malah waktu pandemi. enggak pandemi, sebelum pandemi 2017 ya. Apa Ada. gara-garanya? Ya apa ya? Ya emang nggak, kotanya ini nggak mendukung buat apa ya, Berkesenian. Ah, berkesenian. Jadi ada yang buka tapi langsung tutup bungkut gitu. Jadi ada masa di mana kita itu kesulitan nyari tempat buat latihan. Terus akhirnya dari situ kalian bikin studio sendiri. Tapi studio rekaman. rekaman. Bisa lah buat jeping bisa.
Terus ya apa kan aku sempat baca juga kan kalian kesusahan akhirnya bahkan beli alat atau beli senar pun harus ke Surabaya atau beli online. Itu sampai sakmono ya Mas. Sampai sakmono nih Lamongan. Terus pemerintah sendiri masa nggak ada maksudnya fasilitas umum atau tempat-tempat nongkrong atau kafe yang di situ bisa perform di situ gitu? Kalau kafe sih ada beberapa, cuman kalau apa ya, support pemerintah kayaknya nggak ada deh. Soalnya apa ya, kemarin di Lamongan sempat ada ini apa lapangan skate, lapangan skate, Skatepark. skatepark gitu. Terus itu cuman bertahan setahun, terus di ini lagi. Padahal juga ramai yang main skate. Gara-gara apa? Nggak tahu. Ini kan di alun-alun toh, lapangan skate-nya. Itu padahal banyak loh teman-teman yang main skate. Terus habis itu kok langsung di ini. Dibubarin atau Iya, dibubarin. diganti Parknya skateparknya? diganti taman biasa gitu. Lampung ben bangun-bangun ngene saiki dibongkar. Iya, Lucu. ya kayak ngentekno dana. Aku gak melok-melok lah iku. Gak apa-apa. Nah, akhirnya kalian kan menseriusi Pecel Lele Record ini karena memang waktu itu yang dari pertama Deru, terus dari situ iki memang jalannya apa gimana waktu itu. Akhirnya kalian kan patungan ini, ya kan? Berapa modal waktu itu? 0 rupiah maksudnya. Jadi kita ini apa untuk membantu apa ya, kayak sewa kantor dari merchandise. Jadi merchandise yang kita genjot terus-terusan. Woodplan sama Deru itu waktu itu Semuanya, apa? Semuanya. Nah, dari semua roster, jadi kita genjot merchandise di situ. Itu memanfaatkan para apa ya, kreatif worker di Lamongan, mulai dari desain kaos, desain segala macam. Terus ada nggak sih di Lamongan itu maksudnya tempat khusus, maksudnya aku harus main di sini nih kalau di Lamongan ini yang memang rajanya gigs atau apa tempat yang Kalau tempat sih nggak kayak kalau di Malang kayak Open Hand, terus di Surabaya ada apa gitu. Iya. Kalau di Lamongan pindah-pindah soalnya. Jadi kita bikin gigs kecil gitu harus izin dulu. Kan biasanya kan kalau di sini kan bikin gig kan nggak pakai izin ya, kan. ya, izinnya di kemana nih maksudnya? Ke ini Polsek, ke pihak yang berwajib. Dan itu juga nominalnya lumayan. Iya, Kalau kita bikin apa acara, soalnya sering kan acara nggak izin terus dibubarin. Sering banget. Kemarin pas Deru rilis itu juga dibubarin. Padahal selesai cek sound, Clear tiket area. clear area, tiket sudah terjual semua. Dibubarin. Itu ya kendala-kendala itu ya. Terus kalian sendiri apa nyiasatinya? Ya harus izin dulu Harus ya, izin Pak, ya. dulu. Jadi harus mikir apa ya, jauh-jauh hari kalau bikin gigs. Takutnya nanti izinnya nggak keluar atau gimana. Berarti kan perlu dana besar kan? Lumayan. Mulai perizinan, terus produksiannya, tempatnya, segala macam. Ya perlu dana besar dan strategi sematang mungkin lah untuk menyiasati. Nah, tapi kenapa kalian kok percaya terus invest di Pecel Lele Record itu karena apa? Apa visinya bantu teman atau ingin memajukan Lamongan, mengenalkan Lamongan ke nasional lah? Karena kegiatan mana? Enggak sih ya, pada intinya fun aja sih. Intinya fun dulu. Terus kita juga seneng ngejalaninya. Ya segitulah, nggak ada alasan lain. Tapi kan akhirnya kan sudah balik modal. Aku sempat baca kan di beberapa artikel-artikel online. Terus akhirnya sekarang sudah berhasil 4 ya? Menelurkan 4 roster. 4 roster ya kan? 3 band, 1 solois. Nah itu kan ya Pak, akhirnya kan sudah dipercaya nih. Terus dari situ berarti kan ada apa ya, ada celah lah, maksudnya celah dan ini membuahkan hasil. Terus dari keempat roster itu kalian matok nggak sih strategi-strategi apa yang kalian berikan? Nggak matok ya gimana ya, pokoknya ini apa, rekaman harus ideal dulu. Terus ini pacarnya musik seperti ini gimana sih gitu. Nah kita ngulik-nguliknya di situ. Terus distribusi juga harus tepat sasaran. Harus gimana, tadi kita pitching dulu sebelum rilis, mau ngapain ya seperti itu.
Itu tapi kan mereka apakah membawa materinya udah jadi atau dari nol kalian bantu untuk Ada yang dari nol, Ada yang dari nol, ada yang udah jadi, udah jadi. mateng. Cuman kita bantu apa strategi-strategi doang gitu. Nah ini kan unik kan, kalian selain jadi pelaku musisinya, tapi kan kalian juga menjadi kayak ini ya apa coachingnya ya kan, Jadi kayak guru BK. talent search juga ya kan. Nah, kalau dari kalian apa nih yang kalian lihat nih, maksudnya modal dari sebuah band untuk bisa ya mengenalkan karyanya itu apa? Oh, patokannya. Ya selain pastinya skill lah ya dan karyanya sendiri. Selain itu apa tuh? Apa? Ini ya cara promosinya. Itu juga harus kita pikirin, maksudnya di media sosial kita juga harus punya karakter lah. Kayak apa? Warna-warna postingan. Terus mau ngangkat apa? Identitas bandnya itu harus kelihatan. Personal brandingnya harus udah kelihatan. Oke. Apalagi zaman kan sudah apa dinamis kan ya. Harus pinter-pinter, harus kreatif lah. Harus nggak boleh apa? Sadar perubahan tren. Itu yang paling penting. Sadar perubahan tren. Terus ya harus tepat sasaran sih. Kalian sendiri selain di Pecel Lele Record, apa kesibukannya? Kalau kamu Wak? Kalau saya kesibukannya Ini kerja ini. Ya kerja. Juga kerja ya, di Lamongan juga. Di Lamongan. Oh, kalau Ki? Ini punya usaha. Apa? Kedai mie-mian gitu, mie pedes-pedesan gitu. Oh, itu tetap di kedaimu juga dibikin acara musik apa gitu? Enggak. Enggak ya. PE. Dulu underground main nih. Ini gacuan jangan. Mie Garo namanya. Kacau Sorry, Lamongan. promosi. Nah, kan di Surabaya ya kan ya setahu saya sih kan memang banyak kan maksudnya skena-skena musik kayak misalnya punk juga, hardcore, metal, pop. Kalau di Lamongan sendiri gimana? Apakah tumbuh juga skena-skena musik seperti itu? Tumbuh juga yang apa yang masih bertahan komunitasnya ya komunitas ini hardcore punk. Hardcore punk ya. Yang masih rame. Terus apa ya, maksudnya Lamongan itu masuk dalam destinasi tur teman-teman dari luar kota biasanya. Tapi ini kebanyakan band hardcore punk. Oke. Jadi maksudnya Lamongan itu masih kental gitu loh, musik-musik seperti itu. Hardcore punknya masih kental. Masih kental. Jadi apa? Band-band dari luar ya seneng lah kalau mau mampir ke Lamongan. Kamu juga turut andil, maksudnya Ya kadang-kadang bikinin gigs. berarti ya ini ya maksudnya kalian juga membuka diri ya terhadap skena-skena itu ya. Ya sekalian organize teman-teman dari luar lah. Kan kita juga ngerasain sih gimana apa susahnya tuh nyari tempat. Ya, kita bantuin lah sebisanya. Oh, asik ini. Kalau bisa sharing kan kenapa enggak? Iya. Wes kak zamane mengkontakkan iki aja toh. Kak keren. Oke. Kalau bisa berbaur kenapa enggak? Oke, mantep. Nah, terus ada sih nggak sih kendala-kendala mungkin kan ada nggak kayak maksudnya di Lamongan ini musisi seniornya gitu, itu ya kok hubungannya? Si senior ya ono lah. Yo ada aja. Termasuk Mas Oki ini musisi Oh, senior. ada. Berarti kalian asli Lamongan? Lamongan mas, Putra daerah. asli Lamongan. Tinggal dan besar di Lamongan. Oh, asik. Terus apa? Tapi ya ini ya maksudnya kan aku sendiri jarang dengar maksudnya musisi Lamongan secara nasional gitu kan. Nah, dengan adanya Pecel Lele Record ini apa sih pengennya Pecel Lele Record ini sampai sejauh mana? Sejauh mananya sih belum ini ya. Maksudnya kita jalanin aja lah mas. Maksudnya masih target yang seperti apa ya nggak ini. Pokoknya kita nggak apa ya. Belum ada ekspektasi lebih lah kalau Pokoknya kita bisa mengakali keadaan gitu aja. Nggak boleh kalah sama keadaan. Itu aja sih visinya. Tapi kan kalian juga berhasil bermain di ini ya Rockin Celebes Makassar ya. Itu ya apa ceritanya waktu itu? Itu pas Deru berarti ya. Deru kan. Ya? Deru. Itu andil kalian kan pasti. Itu habis rilis album, rilis album terus di calling buat main di Rockin Celebes. Ya segitu aja. Ya, berarti kan dari 4 rooster yang kalian orbitkan ini kan warnanya beda-beda kan? beda-beda, jomplang ya. Nah, itu ya apa? Ngakalinnya tadi ya itu ya apa itu? Enggak Supaya sebenarnya tepat sasaran. pengennya kita ini memfasilitasi teman-teman yang di Lamongan yang
genrenya nggak rame, maksudnya di Segmented. Lamongan kan apa yang didominasi oleh metal, hardcore punk. Ya, itu Makanya tadi ya, sudah punya pasarnya kan. Oke. Nah, teman-teman selain genre itu tuh nggak ngerti harus Ngapain? Ngapain harus kemana? harus kemana. Padahal di Lamongan ngapain. juga banyak kan, maksudnya genre selain hardcore punk itu kan. Nah itu kita yang nggak ada pasarnya ini yang apa kita coba telaah mau bikin strategi seperti apa. Nah, itu. Oke, balik lagi ke Deru ya waktu itu kan. Itu gimana ceritanya? Apakah karena perjalanan kalian Woodplan terus bisa tour akhirnya mereka jadi tertarik atau gimana? Iya mungkin kebantu sama ini ya apa koneksinya Woodplan ya. Maksudnya Woodplan kan udah duluan, maksudnya jaringan pertemanannya udah duluan. Jadi terus apa kita ngerilis Deru juga nggak terlalu sulit buat apa buat promo. Maksudnya kita kalau pengen tour ya langsung tinggal hubungi yang dari teman-teman Woodplan tadi gitu kan, kita dari Woodplan kan sudah lumayan bentuk. Nah itu maksudnya ya itulah. Tinggal memperkuat jaringan ya kan. Terus yang solois gimana yang solois? Ini mau rilis album tahun ini. Tahun ini ya? Di studio rekamannya Pecel Record. Ya. Lagi masak. Turun mateng ya. Berarti kalau keseharian di Pecel Record kamu sebagai apa Ki? Aku sebagai produser. Produsernya ya. Oh, kamu Pak? Saya sebagai bagian tegilan. Saya sebagai tenaga yang dibutuhkan ketika oke ini udah pikiran ini bikin gini, saya bagian eksekusi. Oh, terus untuk yang teknisnya di studio ada sendiri ya? Ada. Oh. Apa yang maksud tantangan yang terberat apa sih? Kira-kira dari kalian mengorbitkan 4 rooster itu dan mungkin dari perjalanan pribadi Woodplan, apa sih yang paling berat? Ini ya dari spot media. Media apa nih? Media Konvensional? Apakah Apa gimana? media online? Media online maksudnya kalau kita belum ada nama kan mau apa minta promoin ke media kan kadang-kadang kan nggak inilah. Kemarin juga apa teman-teman rilis juga kita promo terus kayak ada tarifnya gitu loh. Oh iya? Loh, kok tadi kok gini? Itu di media mana? Jakarta? Jakarta ya. Oh, terus Ada yang seperti itu soalnya. terus ya apa akhirnya? Ya enggak kita ambil mas. Alasan sih tak cukup duit sih. Kita ambil. Jadi kita apa ya harus pinter-pinter ngakali keadaan lah mas. Lagi, oh jalan ini nggak bisa. Oh lewat sini berarti. Itu maksudnya harus ada plan banyak gitu. Terus apa? Akhirnya kamu pakai plan apa? Cari yang gratisan? Ya dari yang gratisan. Terus kita juga apa promosinya juga pakai pendekatan merchandise. Itu juga lumayan loh mas. Maksudnya apa income yang paling besar dari Celele Record ya dari merchandise. Berarti keempat rooster ini merchandise-nya under kalian juga ya? Iya. Oh, ini yang kalian kelola Mm-mm. dijual secara online Online bisa, offline juga. dan bisa. ketika tour kan pasti dibawa kan segala macem. Kita juga ada toko kecil-kecilan lah di kantor. Oh gitu, yang jual merchandise ya, mulai dari album juga dan segala macam ya. Terus agenda 2023 ini apa aja dari kalian selain tadi mau rilis yang soloist tadi? Itu apa cewek? Cowok. Oh cowok. Musiknya kayak gimana? Inilah Musiknya apa ada ya? British gitu lah. Oh, Bisa didengarkan di Spotify semua. Terus player. Terus Celele Record. melalui media digital ini kalian kelola semua ya? Berarti mereka terima beres ya? Enggak beres semua. Maksudnya kita ngelola di dapurnya, di rekaman. Tapi juga kita mikirin maksudnya pemasarannya, terus apa brandingnya mau seperti apa, maksudnya kita obrolin, kita bantu gitu. Waktu tahun 2000-an kan sempat label-label besar bisa bekerja sama dengan label indie. Bahasa kerennya titip edar. Kalian melakukan hal seperti itu? Ini rencananya. Apa bocorannya apa sama label apa? Sama The Majors. The Majors ya, Jakarta ya berarti ya. Tapi cuman titip edar. Titip edar ya. Promosi dan segala macem under kalian ya. Ya sendiri. Pastinya kan titip edar kalau tidak dibarengi dengan promosi yang tepat ya Sia-sia. sia-sia kan. Eman. Oh. Nah,
menariknya kan tiap band kan pasti punya agenda-agenda ini ya kan, maksudnya dari 4 roster ini kan yang A ini yang B gini, ini, B gini. Itu ya apa kamu memetakan itu semua ya apa caranya? Ya dibikin timeline masing-masing. Iki wae Woodbline iki wae opo nanti ada gini. Floris apa? Biasanya kita bikin timeline selama 6 bulan ke depan kita ngapain. Maksudnya nggak terlalu jauh setahun apa gimana. 6 bulan biasanya. 6 bulan ini harus kita ngapain? Harus rilis kita, harus ngapain? Harus bikin konser, harus bikin tour atau apa gitu. Nah, di tahun ini apa nih 6 bulan ke depan yang ngapain aja nih sekarang? Lah boy naik. Deru besok rilis single. Single ya. Single. Terus apa lagi? Woodbline juga rilis single bulan depan. Terus Floris juga mau tour Maret besok. Berapa kota? 7 kota. 7 kota. Floris juga mau tour. Terus Tijan rilis album. Rilis album. Terus aku juga lihat sih klip-klip kalian keren-keren sih. Itu semua di Lamongan itu ya. Di Lamongan. Ya bikin di Lamongan dan ngedit-ngedit sendiri. Itu ada sendiri timnya atau Enggak, dari kita semua. Oh, dari kalian semua. Wah, Wah, maksudnya kita biasa. belajar Serba lah, bisa, ya. belajar. Ya sambil belajar. Belajar. Berarti kamu yang bikin? Apa ada tim lain yang bantuin? Enggak ada. Dari Sama kita Pak PH? sendiri. Enggak. Soalnya kita juga belajar kan, kita kan juga kalau bayar orang juga masih belum bisa. Ya udah ya. Ya akhirnya itu kembali tadi. Wani ngeyel. Maningnya ya. Wani Maningnya. ngeyel. Iya. Apalagi informasi udah banyak, nggak bisa apa tinggal browsing kudu ngene. Canggih. Nah, sampai detik ini itu tadi kan perjalanannya dari 2016 ya. 2016. 17. 17 terus 2020 Pecel Lele Record itu akhirnya mengorbitkan Deruh dan sekarang 2023 gimana apakah kalian sudah berhasil hidup dari Pecel Lele Record ini? Kalau hidup sih so-so lah ya. Maksudnya masih kita juga makan juga masih bisa. Pengen beli rokok juga masih bisa, masih oke lah. Tapi kan ada untung lah ya. Iya. So, Maksudnya kita ngontrak kantor juga masih profit, masih bisa. Kita kontrak kantor berarti udah 3 tahun lah dari 3 tahun 2020. ini ya. 3 tahun dari jalan. awal label Pecel Lele Record terbentuk ya. Terus selain itu kan ada nih misalnya kan ya amit-amit ya kadang kan ada orang-orang yang tidak berkepentingan, maksudnya yang aneh-aneh lah mengakuisisi atau apa. Kalian sudah melalui misalnya haki apa segala macam dari mulai nama atau mungkin ya namanya di Indonesia bro ya kan perlu hitam di atas putih ngurus ini itu gimana? Oh, nah, durung bro. Belum. Kalau masalah haki belum kita urus. Tapi kalau publisher, sampai sama digitalnya sudah kita urus. Semua ini ya secara profesional ya, hitam di atas putih. Secara royalti juga, meskipun tipis-tipis ya, masih bisa kita dapat gitu. Dari online segala macam. Kalau boleh tahu berapa persen sih royalti Apa? kalian menentukan? 100%. Kalau kita kan pakai ini ya, pakai DistroKid, maksudnya agregatornya pakai DistroKid. Itu jadi kita bayar selama setahun Oke. buat label, untuk label. Terus profitnya 100%. Tapi cuman ini tiap setahun sekali kita bayar ke agregatornya itu. Terus dibagi dengan bandnya sendiri. Kita bagi band. Dan kan sudah ada inilah berapa band ini berapa persen. Sudah ada kalkulasinya. Ya ini yang kadang orang kan ngeremehin lah Gampang sih. Iya ya kan gampang kok ya ini nih yang perlu diseriusin kayak hal kayak gini gitu, jangan sampai gampang-gampang modal buri ya kan. Gampang hilang baru nangis. Terus kalau Woodbline sendiri ya apa? Kan takutnya kalian keasikan nih ngurus Pecel Lele Record, ngorbitin 4 roster itu. Kalau Woodbline sendiri apa plannya nih? Baru single ini. Kan tahun kemarin ya. Tahun kemarin sudah rekaman, album sudah selesai semua.
tinggal mikirin strateginya kayak gimana, mau rilis apa dulu kayak gitu. Oke. Tapi rekamannya udah jadi semua. Nah, jadi semua ya. Jadi nanti album kedua ada 10 lagu. Terus mungkin bulan depan lah kita rilis single. Oke. Ini lagi digodok, lagi ngobrol-ngobrol. Kalau zaman sekarang kan serba ini ya, digital ya kan. Digital. Ada yang bilang, oh kamu rilis album ngapain capek-capek langsung 10 lagu. Nah itu kalian ya apa nyiasatinya? Apakah dengan nelurin single-single dulu, at the end baru album atau gimana? Kalau dari Iya, biasanya kalian? kita rilis single-single dulu baru album. Maksudnya kalau kita ada 10 lagu ini misal, rilis 4 single dulu. Jadi setiap 2 minggu sekali kita rilis satu lagu. Jadi biar apa ya? Biar di media juga gitu, maksudnya Pemberitanya muncul terus ya? Muncul terus selama kita kan rilis satu lagu 2 minggu, terus 2 minggu kemudian rilis satu lagu lagi. Biar terus-terusan gitu loh. Karena ada aktivitas. Mm-mm. Sambil cek ombak. Sampai cek ngomong. Ini ada materi gini. Ganggu terus lah intinya. Ngomong. Saya akan mengganggu telinga Anda setiap minggu. Saya nyemet saya bro. Ya, saya gak sepaneng. Iya. Soalnya kok sepaneng. Terus Woodband sendiri apa referensinya apa? Wah, macam-macam kalau referensi. Macam. Karena dari personil Plan 4 ini dari latar belakang musik yang beda-beda. Kan ada yang bahasa Inggris juga lagunya apa segala macam ya. Bukan nggak ada bahasa semua. Full bahasa Indonesia. Dulu ya, Dulu yang bahasa ya, Inggris. ya. Referensi apa? Ya campur-campur lah. Terus kalau kan ini kan Indonesia kan udah lumayan lah kalian bisa lah ya dari Jawa, Bali. Pernah nyoba sih nggak? Maksudnya ke internasional mungkin kirim rilisan ke sana atau gimana? Belum, kemarin ada email dari Australia buat dulu. Cuman ya nggak ngerti, maksudnya belum dibalas juga sama mereka. Kemarin kira kan nawarin apa untuk main di festival sana. Oke. Tapi teknisnya kita nggak ngerti. Ini teknisnya gimana? Kamu ini cuman nawarin slot main atau mau gimana kan kita nggak ngerti. Belum Baru jelas, kemarin belum apa? detail lah ya. Belum detail gimana. Intinya tapi ada tanggapan lah dari mereka suka karyanya dulu gitu ya. Maksudnya ada tawaran lah. Hmm. Tapi nggak ngerti, masih belum dibalas. Baru 2 hari yang kemarin. Oh ya? Mm-mm. Nggak bisa Di dicoba email. bro ya. Menarik ya kan. Tapi nggak ngerti, ngundang dukun dalam merono gak dibandani lah. Nah soal sponsor ya kan, pasti kan kalian juga harus ada sponsor ya kan, paling nggak. Kalian memanfaatkan total dari Lamongan atau gimana? Bisa dari Lamongan, bisa dari luar kota. Jadi kita terkoneksi sama teman-teman dari skena Gresik biasanya. Kan ada juga brand rokok yang kantornya di Gresik. Oke. Biasanya kita ya nodong ke sana. Terus sama teman-teman yang punya UMKM Nah yang itu lagi kan teman-teman di Lamongan. itu biasanya kita todongin buat ya bikin konser atau bikin tour. Bikin tour. Jangan-jangan ini ya kedai mimu ini sponsorin. Itu otomatis. Otomatis. Masalah konsumsi makanan aman. Tapi yang ngono mangan mie terus. Ya kalau aku lihat sih maksudnya semangat entrepreneurnya kan ada dari kalian sih, itu kan modal utama juga itu kan. Mani ngeyel lah ini nih. Terus ada nggak sih maksudnya misalnya pengalaman di kota-kota lain pernah ditolak atau mendapat tanggapan yang negatif, ada nggak? Sementara ini Nolak. belum kayaknya, belum kayaknya. Belum ada, jangan sampai lah. Jangan sampai. Masa sih kita yang lucu gini mau ditolak? Ya. belum ada, kalau tolakan belum ada. Oke. Terus kalau di Lamongan kan kamu katanya juga pernah tinggal di Surabaya. Nah, Tahun berapa ya? Itu tahun 2000 piro ya? 2017 kan. 2017. Jadi Berapa yo lama di sini? 2 tahunan. 2 tahunan. Itu tuh sempat ini nggak? Maksudnya beredar ke skena-skena musik di Surabaya atau Wah, kalau itu nggak sempet ya. nggak sempet ya? Full mencari cuan saya. Untuk menghidupi Woodplane. Oh gitu ceritanya. Iya. Tapi Woodband ya asli Lamongan semua ya? Lamongan semua. Oh. Ada nggak sih maksudnya kesamaan mungkin dari Jakarta, Malang, Surabaya, Gresik, Lamongan sendiri? Itu apa sih?
Samaan dalam hal ya ekosistem di skena musiknya atau gimana? Kalau ekosistem musik ya pasti di kota-kota besar ya, maksudnya yang lebih menguntungkan daripada di daerah. Ya kita pokoknya nggak inilah, mau berjuang di antara Jakarta sentris lah. cakep. Nah, Cakep. Tapi ketika di Lamongan kan sering kan ya pasti band-band Jakarta, Bandung perform di sana, terus yang openingnya band-band Lamongan. Itu ya Pak, adakah kesenjangan atau apa ketika band Lamongan yang perform adem ayem, terus ketika bintang tamunya dari kota-kota tadi itu langsung dapat sambutan yang meriah? Itu ya Pak, apakah ekosistem di sana saling supportnya itu hidup atau gimana? enggak sih, maksudnya ya saling support. Kita sama teman-teman dari komunitas hardcore punk juga saling support. Maksudnya kalau kita bikin acara, Ya. Pecel Lele Record sendiri bikin acara, itu teman-teman hardcore punk juga datang. Terus sebaliknya juga teman-teman hardcore punk bikin acara, kita dari teman-teman Pecel Lele Record juga pasti datang kayak gitu. Ya, saling apresiasi. Saling Pak. apresiasi. Itu. Kalau hubungan dari skena Surabaya sendiri gimana? Ya baik-baik saja. Maksudnya banyak nggak band yang Band yang rilis di sana atau menggelar tour di Lamongan apa itu? banyak banyak band-band Surabaya yang Apa tapi aja? ini apa band-band hardcore punk yang sering Banyak kan agak parah ya. Padahal di Lamongan sendiri ya itu tadi ya sebenarnya macam-macam. macam-macam. Terus ada nggak gebrakan movement untuk mendekati pemerintahan misalnya? Ya kan? Sementara ini belum, tapi pernah nyoba sekali pas Footprint bikin konser sendiri apa Rilis album. rilis album bikin Tahun berapa itu? 2017. Awal-awal waktu itu ya. Kita udah apa menghadap ke bupati, sudah ngobrol. Kita nggak apa minta sponsor atau minta tempat ini bisa nggak dipakai gitu. Ya cuman jawabannya ya dilempar-lempar. Ya akhirnya yo ruwet gitu loh, maksudnya apa birokrasinya juga harus ke sini harus ke sana. Kita coba, maksudnya kita ya riwa-riwi ke apa dinas pariwisata. Tapi belum membuahkan hasil ya. Belum. Pernah, ya kalau ditanya pernah nyoba ya pernah. Tapi emang sampai hari ini juga ya belum berhasil gitu. Tapi kalau ada peluang pasti ingin kalian coba kan? Iya, kalau bisa ya ngapain enggak gitu. Pemulusnya nggak ada mungkin. Nah, itu Bisa jadi. mancing-mancing ya. Padahal aku seneng geni loh. Terus perlu nggak sih dari Pecel Lele Record membuat apa yang membentuk sebuah ekosistem, mungkin apa ya katakan mungkin kayak acara yang rutin atau ya gigs rutin lah, itu gimana? Ya kita biasanya apa bikin rutinan. Kalau kita ada festivalnya, Player Fest namanya. Apa namanya? Player Fest. Peler Fest. Ya, Player Fest. Pecel Lele Record Festival. Itu setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali. Itu kemarin baru kejadian 2 kali sih. Maksudnya Tahun berapa? tahun ya 2000 22 sama 2021. Oh barusan ini ya. Itu juga karena kan yang sebelumnya kan ya Covid juga. Iya, Jadi iya. baru 2 tahun itu, 21 sama 22. Iya. Berapa band yang tampil biasanya? ada 8, 9 begitu. Di kafe gitu Di ya? kafe ya. Tapi kita bikin apa ya? Maksudnya ambiennya juga kayak festival gitu loh, Mas. Iya. Maksudnya nggak kayak gig biasa. Ya ada apa? Ada engagement lah gitu. Tapi di sana masih tren nggak sih, maksudnya mengcover lagu apa segala macem? Ini kita lagi bikin program apa? Peler Goes to School. Maksudnya kita datang ke apa? Sekolah-sekolah SMA. Kalau apa ya? Udah terlaksana. Rencananya ini mau ternyata. Tahun Mungkin ini bulan ya? depan, bulan depan lagi jalan. Jadi kita apa ya? Kayak ngasih tahu, oh bikin lagu itu seperti ini. Kamu ngeband itu harusnya seperti ini. Produksinya seperti ini. Berarti ada semi workshop lah ya. Workshop. Kadang ngomong workshop kok angel.
Ya ini lagi rencana Ya itu sekolah-sekolah. bagus itu, maksudnya bisa dijual ke sponsor juga kan, itu kan kayak gitu kan. Kan ada daya tarik anak muda segala macam gitu. Sambil nyari generasi penerus. Benar, Karena ya. kita semakin lama semakin tua. Iya, kamu coba duduk-duduk rokokan, kono. Nah, ya kan? Cari sakti ya. Nunjuk-nunjuk toh. Soalnya apa ya, pendengar musik yang loyal kan Justru dari kalangan dari kalangan anak-anak sekolah. SMA, Ya. SMA atau mahasiswa awal-awal. Ya contohnya kan banyak apa kayak siapa ya, SID, Indonesia Kamti, Slang. Ya. Kalau mereka nggak ada masa-masa apa dari SMA, dari kuliah awal, ya inilah nggak jadi band besar kan. Ya, regenerasinya harus terus ya. Hmm. Harus cekoki dari awal. Wah, ini nih. Sampai ono sing waktu tur ke Jombang motoran sendirian. Oh ya? Iya, lu sekolah di Mas. Man Lamongan. Hmm. Sama siapa sendiri? Wah, ini keren nih. Itu apa? Aku pengen lihat. Pengen lihat tur. Oh. Waktu ada rangkaian tur Woodblade pas kebetulan. Woodland. Nah. Oh, ini apa? Pecel record tur. Hmm. Tadi ada Woodblade, Floris juga Sama dulu. sama Deru. Kita kemarin bikin tur keroyokan. Bareng-bareng 3 Tahun band. berapa? Tahun kemarin, tahun 2021. Baru kemarin. Di Jombang. Apa? Iya, 7 kota ya. Tujuh Iya, kota. 7 kota. Oh, iya. Pas kebetulan di Jombang, dateng iki sapa iki kira-kira. Terus ada yang tahu kenal. Teko Lamongan motoran. Motoran sendiri. Dewean. Dewean, wah iki Teh hardfans sih ya. Bro kon keren, Bro. Aku lho dadi kon koyokane aras-aras. Dewean beda. Terus apa? Terus sampai detik ini ada nggak sih maksudnya instansi atau sponsor besar yang pengen aku invest deh apa nih? Ada nggak? Belum sih, biasanya kita per event biasanya. Ya sama ini, sama brand-brand rokok. Biasanya. Per event, terus kalau kita ini ya kita jual apa? Konsep acara. Ini kita ada acara gini konsepnya kayak gini. Terus biasanya apa goals yang kalian tawarkan supaya mereka tertarik? Ya ini orang yang datang lah pasti. Ini Kita ya, pastikan target berapa audience ya. orang, target audience berapa orang. Terus konsepnya seperti apa. Terus mereka selling apa? Tapi kan apa nggak menemui kesulitan maksudnya di banyak misalnya di sekolah kan pasti rokok Oh, nggak kalau bisa. sekolah kan? enggak. Kita kan apa fokus ke sekolah kan baru-baru ini maksudnya Ya mau dicoba tahun mau ini ya. coba kan kita juga lagi apa deketin brand-brand minuman. Oke. Minuman apa? Iya, minuman iki lho. Atos. Teh hangat. Cincau. Cincau. Nah, terus menariknya kan, tapi bener nggak sih? Ini pertanyaan di luar musik sih ya kan. Tapi memang di Lamongan banyak warung pecel lele nggak? Ya banyak. Iya. Sejauh mata memandang Anda akan melihat yang namanya pecel lele. Oh, terus ini ya, maksudnya yang seni-seni apa? Yang di warung-warung Sari Laut itu bikinan Lamongan. Bikin Lamongan. Yang ini kan apa visualnya gambar itu kan. Iya. Banner itu kan? Iya. Iya, itu buatan orang Lamongan. Lamongan asli ya itu. Dan itu nggak boleh dicetak digital, harus pakai tangan. Manual. Kenapa itu? Nggak tahu, katanya sih Carane iku ono tungoe. Oh. Pas nulis menggambar-gambar ayam iku mek itu bismillah. Ayam. Risaris. Terjawab penasaran gue nih. Ada teman-teman dari Lamongan. kalau apa kan biasanya kan kita kan apa di Surabaya apa di kota mana ada yang jual namanya pecel lele Lamongan. Nah. Tapi kan pakai banner. Nah, itu bukan Lamongan berarti. Oh. Kalau pakai banner digital Bukan. Bisa Lamongan. dipastikan bukan Lamongan. Pasti. Karena kalau Lamongan pakai kain. pakai kain. Oh. Dan kalau pakai kain itu ada filosofinya. Masa? Ah. Apa? Kalau pakai banner, Mm-mm. ketika disorot cahaya gini, dia akan mantul. Tulisannya dari gak ketok. Tutul apa Ya, gitu. masuk akal sih. Kalau Iya, kain iya. kan dia menyerap cahaya, Iya, akan iya. memantulkan keluar. Wes. Iya, itu sampai nang Dindi Jakarta pun ada kayak gitu. Ada. Pesennya ya di Lamongan Di harusnya. Lamongan. Oh iya ada, emang ada jasa apa di Lamongan itu nyetak ini apa gambarin tadi. Iya. Jadi dari teman-teman di luar kota juga mestinya ada di Lamongan. Ada pengrajin itu lah. Iya, Jadi pengrajin ada banner. satu desa, ya kerjaannya Khusus itu ya? khusus nyetak apa kain. Bener, kain. Wah, seru gitu. Kain ya. pecel lele. Itu mungkin bisa diangkat ya di albumnya Woodland mungkin ya. Cover album Woodblade kan? Oh iya. Cover album Woodblade kan ini apa
Ya warung pecel lele. Warung pecel lele. Warung pecel lele. Warung itu pecel ya? lele pinggir jalan. Terus samping belakangnya truk. Di Kan plat Pantura. nomornya, Pantura. Iya, Terus di plat nomornya itu ada doa dari setiap personil Woodblind. Oh ya. S kan plat Lamongan. Mm-mm. 5758 dengan harapan maju mapan. Asik. Bisa dicek di sini covernya. Di kano kau. Ya aku jadi itu. Tolong Mas. Aku ben gak izin. Oke, berarti selama 6 bulan ke depan ini sudah ada ini ya agenda-agendanya yang sudah dari Woodblind sendiri, terus dari rooster yang kalian orbitkan segala macam. Harapan apa nih ke depannya ini? Harapan ini ya apa? Dan kalian pasti punya target nih untuk roosternya sendiri. Kan ini ngomongin bisnis nih, pasti rooster ini kan mempercayakan ke Pecel Lele Record kan nggak sembarangan kan. Pasti ada target-target yang ditetapkan gitu kan. Nah itu apa tuh? Ya targetnya ini lah apa albumnya yang mau rilis bisa gaungnya biar sampai nasional. Itu terus kedua kita juga dari Pecel Lele Recordnya juga kuda-kudanya semakin kuat, maksudnya apa bisa lebih mengakali keadaan lah maksudnya, apalagi ya itu tadi apa zaman juga semakin dinamis, kita harus lebih kreatif, terus nggak boleh kalah sama keadaan. Nah itulah. Itu ya mungkin tips-tips buat teman-teman musisi band yang ingin mengenalkan karyanya. Berarti kan sampai sedetil itu ya, maksudnya mulai personal branding, selain dari teknis dari musiknya juga ya kan. Itu berarti ada andil dari kalian ya, maksudnya. Ya kita juga bantuin mikir, maksudnya kita juga brainstorm lah sama bandnya. Oh ini kamu mau ngapain? Mau 6 bulan ke depan ini kamu mau ngapain dulu? Maksudnya kita harus tanya ke bandnya dulu mau ngapain. Nah terus kita bantu. Oh kalau mau kayak gini, dalane kok gini lu bro. Nah seperti itulah. Memberikan pandangan-pandangan. Tuh. Asik. Keren. Keren ya. Oh, coba ya. Kalau juga kita juga percuma, maksudnya kalau kita yang mau terus bandnya juga nggak ngapa-ngapain juga sia-sia juga kan. Ya biasanya kan ada, maksudnya kan wah aku udah ikut record, udah ikut label, wes ongkang-ongkang ya kan. Kok juragan, kok enak kon koyo ngono. Aja mundur. Nah ini nih harus saling support, Saling saling support, gerak nah. juga. Iya. Oke, itu tadi apa? Oh iya, silakan kan. Selain di band Lamongan, band-band kota lain ada nggak yang pengen Iya. Ada kemarin beberapa ada. Dari mana? Dari Jakarta malah, aku sampai Lapong. Oh, iya. Itu soalnya di luar ekspektasi. Terima kasih. Terus ya apa kalian menyikapinya? Yang nggak dulu, maksudnya kita bikin rooster 4 ini juga masih kelabakan gitu loh, maksudnya. Takutnya nanti nggak bisa fokus, nggak ada ekspektasinya mereka. Gitu. Ada juga band Surabaya kemarin yang Pas tur minggu yo. pas tur kemarin mau minta rilisin. Terus yang tadi masih belum terima ya berarti? Iya, belum lah, maksudnya masih lama dulu. Cara sakit. Aku enggak dulu deh. Kalau genre harus Iya. genre apa yang nggak masuk ke Nah, apakah harus khusus? Nah, Pecel ini- Lele kan misalnya kan tiap label pasti ada identitasnya kan. Misalnya Epitaph Record, metal, Nuclear Blast apa kan di luar gitu kan. Kreditas opo. Heeh. Silakan Bapak kurator. Kalau genre sih nggak matok kayak gimana ya, maksudnya ya pokoknya dari teman-teman Pecel Lele Record suka, maksudnya terus teman-teman bandnya juga enjoy, maksudnya orang-orangnya ya ngapain enggak Nah, gitu. berarti kan kalian harus lihat dulu kan Yo, ada nilai jualnya gitu mungkin ya kan. Dilihat dulu ini ada kans enggak nih? Dilihat dulu. Dirungokno sih. Keren. Mulai keren yo. Ayo. Oke. Sip. Oke, maju terus buat Pecel Lele Record. Thank you, Mas. Semoga makin membahana di Indonesia dan Amin. internasional. Amin. Ya. Siap. Kok bandku promo emang ya? Baik, Mas. Kok enak bure. Iya. Oke, itu tadi obrolan kita bareng Oki dan Dewa dari Pecel Lele Record asli Ramongan ya. Lokal harus dikenal bro, ini dia semangatnya, cara-caranya mungkin bisa kita serap menjadi masukan buat kita yang bagus, positif supaya sama-sama maju. Itu dia.
Tetap di Anggitmu, Anggit Tukar Ilmu. Anggitmu, temenan iki.